Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang bunyi dan alat pendengaran. Yuk kita simak penjelasan berikut. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengulas kembali tentang bunyi dan alat pendengaran. Tentunya setiap hari kita selalu mendengar berbagai macam-macam bunyi. Ada bunyi yang keras, lemah, tinggi, dan rendah. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi juga disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, dan getaran benda dapat menghasilkan bunyi. Apakah yang menyebabkan timbulnya bunyi? Yang pertama adalah sumber bunyi. Nah, salah satu contoh sumber bunyi adalah garpu tala dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Tinggi rendah bunyi bergantung pada frekuensi bunyi. Oleh karena itu, berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, yang kedua, audiosonik, dan yang ketiga, ultrasonik. Yang ketiga, amplitudo bunyi. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari kedudukan kesetimbangan. Makin besar amplitudo, suara yang dihasilkan maka semakin keras. Ini terjadi pada bunyi senar gitar. Nah, pada kehidupan sehari-hari, bunyi sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi bagi manusia dan bagi hewan. Yang kedua, digunakan untuk menghasilkan musik. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang keempat, bunyi detak jantung dapat memberikan informasi tentang keadaan kesehatan kita. Berikutnya yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Yang lalu kita sudah membahas ya nak tentang sifat-sifat bunyi, bahwa bunyi itu dapat merambat melalui media gas atau udara, benda cair dan benda padat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa bunyi merambat lebih cepat melalui benda padat dibandingkan dengan benda cair atau benda gas. Nah, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Dan hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Misalnya, gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya sangat jauh.
Berikutnya, bunyi dapat dipantulkan dan dapat juga diserap. Pemantulan bunyi, misalnya pada sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras, akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua berikutnya, penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Dan benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Misalnya seperti studio rekaman, gedung bioskop, dan gedung-gedung pertemuan yang kedap suara ya nak. Baik anak-anakku sekalian, telinga yang kita gunakan selama ini tentunya harus kita pelihara kesehatannya. Kenapa? Apabila kita tidak jaga kesehatannya, maka akan timbul berbagai macam gangguan dan penyakit. Misalnya yang pertama, tuli atau tidak dapat mendengar. Kelainan ini dapat dialami sejak lahir dan dapat juga setelah dewasa. Nah, orang yang tidak tuli sejak lahir dapat menjadi tuli jika mengalami kerusakan gendang telinga dan saraf-saraf pendengarannya. Pada umumnya, tuli tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, penderita tuli yang tidak pernah dapat ditolong dengan menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, keluarnya cairan berbau busuk dari telinga. Biasanya kelainan ini terjadi karena radang pada telinga bagian dalam. Penyakit ini dapat disembuhkan jika ditangani dengan serius. Yang ketiga, bisul atau luka di dalam telinga. Kelainan ini dapat disebabkan oleh infeksi. Biasanya karena kebiasaan buruk ya nak, mengorek telinga menggunakan jari atau korek api sehingga telinga kita menjadi luka. Dan bisul di dalam telinga mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Yang keempat yaitu otitis. Otitis ini akibat infeksi telinga yang disebabkan oleh bakteri ya nak. Otitis di telinga dalam menyebabkan pembengkakan berwarna merah, rasanya perih, dan demam. Yang kelima, otomikosis, yaitu infeksi saluran pendengaran di bagian luar yang disebabkan jamur. Biasanya terjadi di daerah tropis, yaitu Jakarta ya termasuknya ya nak. Yang keenam, otosklerosis, yaitu kelainan yang terjadi pada tulang-tulang pendengaran. Nah, anak-anak, ayo kita jaga telinga kita dari sekarang. Berikut ini ada beberapa cara bagaimana menjaga kesehatan telinga kita ya nak. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan telinga agar lubang telinga kita tidak tersumbat. Dan kamu harus berhati-hati saat membersihkan telinga agar tidak merusak gendang telinga. Yang kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras atau bising, misalnya seperti suara mesin atau musik yang terlalu keras. Yang ketiga, jika telingamu sering berdenging, segeralah pergi ke dokter THT karena telinga berdenging sering menjadi gejala awal penyakit tuli. Nah, anak-anak, berikut ini adalah alat indera pendengaran manusia yang harus selalu kita jaga kesehatannya. Karena apabila alat pendengaran kita agak terganggu, maka pendengaran kita pun
akan terganggu pula ya nak. Telinga sebagai indera pendengaran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar yang menerima gelombang suara. Yang kedua, telinga bagian tengah yaitu di mana gelombang suara dipindahkan dari udara ke tulang dan oleh tulang ke telinga dalam. Yang ketiga, telinga dalam di mana getaran diubah menjadi impuls saraf spesifik. Telinga merupakan indera pendengaran karena telinga memberikan respon terhadap getaran gelombang suara. Nah, anak-anak, berikut ini silakan kalian simak video tentang bagian-bagian telinga beserta fungsi-fungsinya. Kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik ya nak. Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martir landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, estasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan video tadi? Baik, kalau sudah, tugas kalian sekarang adalah hafalkan lagu tersebut dengan diiringi musik dan direkam melalui video. Apabila sudah selesai, kirimkan video tersebut ke WA Bu Guru ya nak. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. See you. Terima kasih.